Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tim teknis narasumber kegiatan sosialisasi APMI tahun 2023, Bapak Ibu Kepala Madrasah. Tahun ini mengikuti kegiatan APMI ada 150 madrasah di Kabupaten Pati. Tim LSP dari pusat, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di acara sosialisasi APMI secara virtual. Semoga acara ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan, sehingga bisa memberikan maslahah untuk madrasah kita. Selawat ma'assalam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan sahabatnya biyaumil qiyamah. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai materi, tadi sudah dibuka oleh Pak Kabid Pendidikan Madrasah, dan sekarang Belum tak apa-apa. untuk Pati kita mulai sesuai dengan time schedule-nya. Untuk itu hari ini datang dengan bacaan Alan yang salihah al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم ولا Amin. Kamal, dari Kamal yang Menjadikan matur suwun, mohon maaf karena kami tidak ada host ya. Karena ini belum ada pusat untuk di unmute. Sekali lagi untuk peserta untuk di unmute karena kami tidak ada kapasitas menjadi host. Baik Bapak Ibu semua, pada pagi menjelang siang ini di hari Jumat mungkin Bapak Ibu dalam suasana sebagian ada yang libur, tetapi tidak mengurangi dari semangat kita untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas madrasah kita. Untuk itu pada pagi hari ini sesuai dengan agenda seluruh nasional, Jawa Tengah mendapatkan waktu tanggal 8 September hari Jumat 2023, dan hari ini kita akan mengadakan sosialisasi. Kegiatan ini dibiayai oleh World Bank. Jadi Bapak Ibu semua nanti mendapatkan honor, yang mana persyaratan-persyaratan bisa diunggah di pmp.kemenak.go.id sesuai dengan waktu pendaftaran. Alurnya nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ini direkod. Oke, nanti ada link absensi, di mana link absensi nanti ada menu scan barcode yang mana bisa di scan sehingga kehadiran kita bisa terekam. Kemudian untuk kegiatan ini tahun 2023 Kabupaten Pati ada 150 lembaga, yang mana memang kita akui bahwa untuk melakukan asesmen diagnosis, asesmen yang lama ini di tahun ketiga ini sudah kita lakukan, dan hasilnya bisa kita lihat bersama bagaimana siswa-siswa kita melakukan proses pembelajaran, bagaimana guru kita melakukan proses pembelajaran, yang salah satu indikatornya diukur dari proses asesmen. Sesuai dengan kerangka PISA, ranking Indonesia memang masih bawah untuk penilaian asesmen. Untuk itu tahun ini di kelas seluruhnya akan melaksanakan kegiatan APMI
yang mana ada 150 madrasah yang nanti di tahap ini sudah mulai proses pendataan. Untuk itu Bapak Ibu semua, dengan monggo nanti mencermati terkait dengan hal-hal penting, schedule waktu yang ditentukan sehingga tidak ada informasi yang ketinggalan. Kami informasikan bahwa untuk tahun ini kita bisa melaksanakan proses asesmen kompetensi madrasah Indonesia, di mana dari aspek literasi, numerasi, dan struktur karakter bisa kita lihat hasilnya, karena memang ini menjadi tolak ukur pendidikan atau rapat pendidikan dari Kementerian Agama atau potret rapat pendidikan kita. Tentu kita harus cermati bagaimana proses pembelajaran para guru kita, bagaimana sistem paradigma kurikulum yang dikembangkan, karena di tahun ini dan sebelumnya sudah dilaksanakan kurikulum Merdeka dan ada yang masih menggunakan tahun 13, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan betul-betul akan terukur dan terukur, hingga harapannya dengan adanya AKMI ini kita bisa mengukur indikator daripada hasil proses pembelajaran kita. Tidak di sini. Itu Bapak Ibu semua, sesi materi pertama oleh tim teknis bagaimana nanti disampaikan schedule waktu. Sementara ini peserta hanya kepala madrasah. Jadi seluruh kepala madrasah nanti Bapak Ibu semua yang sudah hadir di link Zoom ini untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai sesuai jadwal, kemudian nanti menyampaikan progresnya di pmb.kemenag.go.id. Karena saya masih dalam posisi di Magelang, di sini ada kegiatan di Atria Hotel, ini kegiatan yang beriring dan bersamaan, tapi tetap kita istiqomah untuk selalu meningkatkan kinerja kita demi madrasah kita, sehingga kita bagi waktu, karena ini materi sudah mulai materi kemudian penutupan, tapi tetap kita tadi mengikuti tahapan-tahapan mulai pembukaan, kemudian sesi yang kedua break room sesuai kabupaten masing-masing, dan sekarang sudah ke materi kita sudah bersama. Untuk itu, untuk kami atau tim kami akan menyampaikan terkait dengan schedule pelaksanaan kegiatan AKMI tahun 2023. Pada Pak Asal, saya persilahkan untuk Pak Asal. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Syar dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para Bapak dan Ibu kepala madrasah, baik itu dari MI
PS maupun MA yang ditunjuk sebagai pelaksana AGMI tahun 2023. Perkenankanlah pada pagi hari ini kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan AGMI di tahun 2023 ini, di mana di tahun 2023 ini untuk Kabupaten Pati Tapi sing suara kono gak krungu blas. mohon yang di unmute dulu ya. Nek kula pertama mau. Kalau terus ya nggih. Halo. Pak, saya dilanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Untuk di tahun 2023 ini Kabupaten Pati jumlah keseluruhan madrasah pelaksana ini ada 150 madrasah, di mana 3 diantaranya itu dari MA dan 3 lagi dari MTS, sisanya yaitu sejumlah 144 itu dari madrasah. Nah, terkait dengan AGMI ini perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan pagi ini Suaranya kok lirih banget, nggih. Akan kami sampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan AGMI. Okay. Yang pertama, sebentar ya. Tolong volumenya ditambah, Pak. Thoriqatul Ulum itu mic-nya nyala masih ruang. Anu ya, kirang banter ya. Iya, Pak. Coba saya tak. Pak, volumenya ditambah, Pak. Oh, halo, sebentar. Lagi apa di dengar enggak ada kelas tadi. Di dengar. Bon, Mikrofonnya perlu disilang. Mikrofon ada mikrofonnya. oke. Apa dengan dibenahi Mbak? Mau Disukan. disukan. Halo. Ngeten teman anu ya. Iya, Pak, sudah lumayan, Pak. Nggih, lumayan. Alhamdulillah. Sudah keras, Pak. Sekarang perkenankan kami menyampaikan share screen ya. Kegiatan dari sosialisasi AGMI. Yang pertama seperti sesuai dengan yang di-share oleh Pak Wandi di grup, baik itu di grup khusus AGMI ataupun di grup yang lain. Ini ada nanti ada
urutan kegiatannya adalah yang pertama jam jadwal dan seterusnya, undangan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti jenengan diminta juga untuk bisa mereka bersama narasumber, kemudian dipastikan nanti dari kegiatan ini minimal jenengan screenshot pelaksanaan undangan ini, screenshot, dan seterusnya nanti kelengkapan pelaksanaan kegiatan ini nanti jangan lengkapi di portal PMP Kemak. Saya kira ini yang terkait dengan masalah pelaksanaan kegiatan ini. Dan selanjutnya ini kami sampaikan juga tentang sosialisasi AKMI. Jadi tahapan-tahapan AKMI itu ada yang pertama uji validasi dan uji keterbacaan, di mana ini langkah ini itu hanya dilakukan oleh bentuk uji keterbacaan ini dipilih madrasah-madrasah tertentu saja. Dari sekian madrasah Jawa Tengah itu hanya beberapa yang ditunjuk. Di Pati nggak ada untuk uji keterbacaan ini. Kemudian madrasah yang ditunjuk sebagai pelaksana peserta kami tahun 2023 ini itu pendataan, ada 2 pendataan. Yang pertama adalah pendataan di portal AKMI Kemak, di mana itu nanti melengkapi data dan mendaftarkan data dari faktor, kemudian pengawas, kemudian guru peserta pelatihan. Pendataan dan pendaftaran dari tim AKMI ini nanti itu sama juga dengan sama halnya dengan sosialisasi ini. Jadi pendataan itu mulai dari biodata, kemudian upload rekening dan lain-lainnya. Kemudian di samping itu nanti juga dilakukan pendataan di web PD AKMI. Jadi PD AKMI yang mana di PD AKMI ini nanti itu di PD AKMI itu nanti harus langkah-langkahnya sebagaimana yang sudah kami siapkan. Mulai dari sinkronisasi data siswa di MIS, kemudian pemilihan periode, dan sekaligus nanti itu penentuan server dan penambahan ruang di situ. Kemudian setelah
siswa diatur dan dimasukkan ke periode yang dipilih, nanti diajukan validasi. Jadi setelah data divalidasi oleh admin kabupaten, nanti maka lembaga madrasah tersebut itu berarti siap untuk melaksanakan admin. Sampai sebagai informasi, sampai hari ini yang madrasah dari 150 madrasah itu masih kurang 5 madrasah yang belum mengajukan validasi Pak, suaranya kurang keras. di web PD AKMI. Ngeten Gus Mundi, halo? Iya, Pak. Sudah. Mohon Pak, mohon. Jadi sampai tahap ini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Oke, monggo. Halo? Ada pertanyaan? Menjawab? Nggak ada nih. Ya Pak. Untuk secara teknis, ini nanti kita menggunakan server di madrasah masing-masing apa bisa langsung portable gitu? Maksudnya portable bagaimana? Masuk link terus bisa nggarap ngoten apa butuh server nganu? Nggak seperti kalau ANBK itu kan ada komputer server. Jadi nanti yang proktor itu masuk ke akun proktornya dan nanti nanti mulai dari mengaktifkan peserta dan seterusnya ya sama halnya dengan ANBK itu. Jadi mirip Pak ya, seperti kalau tahun-tahun dulu 2021 kan kita harus punya server untuk proktor itu speknya harus sekian kan ngoten, harus lebih tinggi speknya gitu. Enggak, yang untuk online ini langsung web berarti. melalui web, aksesnya melalui web, sehingga spek dari komputer itu enggak harus seperti ANBK dulu. Nanti bisa dilanjut? Iya, monggo. Terkait dengan pelaksanaan ANBK ini seperti yang terlihat di pendataan PD AKMI itu semuanya memilih mode online. Jadi terkait dengan pemilihan mode online ini tentunya hal yang utama adalah kesiapan infrastruktur sarana dan prasarana khususnya jaringan internet, di mana pada pelaksanaannya nanti admin itu bisa menggunakan laptop ataupun komputer dan bisa juga menggunakan HP, sehingga dengan demikian misalnya jumlah madrasah A misalnya itu jumlah siswanya ada 27. Ngapunten Pak, kirang keras dikit. Kirang keras. Oke. Sampun Pak, mohon keras tong iki, volumene Ibu kan better kemawon. Oke, lanjut ya. Jadi yang paling diutamakan itu adalah jaringan internetnya. Itu disiapkan sedemikian rupa sehingga jangan sampai nanti dalam pelaksanaannya itu terjadi masalah, terjadi kendala
yang disebabkan oleh jaringan yang kurang memadai, jaringan internet misalnya. Nah, terkait dengan hal ini nanti itu mungkin akan lebih mudah jika masing-masing siswa itu diminta untuk membawa HP pada saat pelaksanaan itu dan paketannya terisi sehingga nanti kalau ada trouble di kaitannya dengan WiFi madrasah akan bisa beralih ke pakai data yang dari HP. Kemudian terkait dengan pengaturan ini untuk siswa tadi kembali ya, untuk siswa sejumlah 27 itu pengaturan maksudnya per ruang. Jadi kalau misalnya ada madrasah yang siswanya sangat banyak, siswa kelas 5, karena memang ini berbeda dengan ANBK. Kalau ANBK itu hanya siswa yang dipilih itu hanya maksimal 30 siswa. Sedangkan kalau yang di AKMI ini semua siswa kelas 5 yang di MI itu misalnya siswa kelas 5 ada 100 misalnya, itu harus ikut semua, tidak dipilih. Oke, selanjutnya ini akan kami sampaikan tentang AKMI. Nah, AKMI ini nanti materi-materi yang kami sampaikan ini akan kami share sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Apa kita perlu untuk diselenggarakan AKMI ya. AKMI ini untuk tahun ini sudah tahun ketiga. Tahun yang pertama itu dilaksanakan tahun 2021. Jumlah madrasah yang dipilih pada saat itu khususnya MI sekitar 160-an pada saat itu. Kemudian yang periode kedua tahun 2022 kemarin itu jumlahnya ya sekitar 160-an sama, tapi pesertanya hanya yang sebagian dari yang tidak ikut di 2021, ditambah lagi dengan piloting dari MTS dan MA. Tahun 2021 itu piloting untuk MTS itu ada dua. 2022 ya, ada dua, yakni MTS Binong dan MTS Bong. Sedangkan untuk yang untuk jenjang alia itu pilotingnya hanya satu, yaitu MAN 2. Untuk tahun ini itu 140, kemudian 150 madrasah, MC-nya 144, MTS 3, dan MA-nya 3. Nah, ini nanti rangkaian terkait dengan AKMI ini nanti ya, itu yang pertama adalah pendataan, baik itu pendataan di portal AKMI maupun pendataan di web PD AKMI. Kemudian setelah pada saat pelaksanaan ya, pelaksanaan ini sesuai yang ada di
web PD AGMI itu AGMI dilaksanakan periode 1 yaitu mulai tanggal 2 dan tanggal 3, kemudian periode 2 yaitu tanggal 3 dan tanggal 4 dan tanggal 5. Oh, maaf. Sebentar. Oke. Untuk periode 1 itu ya benar tanggal 2 dan tanggal 3. Jadi satu periode itu dilaksanakan selama 2 hari. Periode 1 dari tanggal 2 dan tanggal 3. Kemudian yang memilih periode 2 itu tanggal 4 dan tanggal 5. Sedangkan yang periode 3 itu tanggal 7 dan tanggal 9. Awalnya dibuka selama 3 periode, tapi di hari-hari terakhir kemarin dibuka juga periode yang keempat. Soalnya periode 1 dan periode 2 setelah terpenuhi kuotanya itu sudah tidak bisa dipilih lagi. Sekarang ini dibuka juga periode yang keempat. Nah, jadi dalam pemilihan periode ini nanti karena ini berbarengan juga dengan ANBK untuk yang jenjang MI, maka untuk pemilihan jadwal ANBK itu waktunya masih cukup panjang, sehingga mohon agar diperhatikan pada saat pemilihan jadwal ANBK nanti tidak bentrok dengan jadwal atau periode yang dipilih di AGMI. Nonton guys. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Untuk yang masalah ini, masalah sosialisasi AGMI ini nanti, itu nanti akan kami share di grup melalui grup, jadi bisa dilanjut sendiri, ya. Untuk berikutnya terkait dengan kegiatan yang terkait dengan kegiatan ini kembali ke kegiatan sosialisasi. Jadi itu jenengan perlu untuk mengupload surat tugas yang juga notulen. Jadi jangan lupa untuk meringkas, mencatat apa yang sudah kami sampaikan di atas, termasuk nanti bisa juga diambil dari materi yang akan kami sampaikan. Karena itu nanti juga ada rekaman Zoom. Okay. Kemudian ini nanti ini persiapannya sudah, nah kegiatannya juga sudah, pelaksanaan kegiatan tadi, pengiriman laporan. Nah ini dalam hal pengiriman laporan nanti mengunggah rekaman bersama narasumber, rekamannya minimal 2 jam, 2 jam. Sekarang sudah jam 9, jam setengah 10. Kemudian ada yang harus dengan unggah nanti juga undangan narasumber, undangan dari
dari kegiatan ini yang sudah di-share oleh Pak Muhadi. Oke. Untuk rekaman, Pak, rekaman itu kan di sini tidak bisa direkod. Nanti Ya. kita ambil dari mana? Ini tadi saya sudah menyiapkan rekamannya. Jadi Oh, ini sudah kami rekam pada pelaksanaan kegiatan ini. Nanti juga akan kami share, tapi tentunya filenya akan besar sehingga nanti perlu kami upload dulu ke YouTube. oh, Ngoten nggih? nggih, Pak Oke. Asar. Nggih, suwun. Kemudian satu hal yang kami informasikan adalah untuk ini ya, untuk tadi pengiriman laporan kegiatan ini nanti itu sesuai dengan yang ada di web TMP itu maksimalnya itu tanggal 15 September, paling lambat tanggal 15 September. Sampai di sini mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo. Maaf, Pak, mau tanya terkait dengan jumlah peserta. Itu dalam satu ruang benar 27 siswa ya maksimal, Pak ya? Maksimal 27. 27. Kalau lebih nanti nggak bisa disimpan. Oh, ngoten. 27. Terus kalau kita menggunakan internet dari madrasah, tidak menggunakan HP siswa, ini nanti yang kita persiapkan untuk bandwidth-nya dari 27 siswa itu berapa Mbps, Pak? Itu kalau 27 siswa kita mengacu di ketentuan yang ada di AND. Untuk 15 peserta itu bandwidth yang harus disiapkan terkait dengan pelaksanaan ANPK itu aturannya itu 12 Mbps. Itu khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan ANPK dan tidak digunakan untuk keperluan internet yang lain. Jadi berarti untuk gini, Pak ya, kalau katakanlah, mengacu pada AMBK 15 siswa 12 Mbps berarti kurang lebih yang kita persiapkan untuk 27 siswa itu sekitar 30 Mbps gitu. Ya, sekitar itu. Ya nanti ya, kalau dengan pakai laptop itu misalnya terjadi trouble kaitannya dengan akses internet, nanti kan bisa Kok mati suaranya, Pak? Kemut, Pak, kados ini. Soalnya nggak stabil. Halo? Halo? Iya, Pak, nggih, mohon. Sudah hidup Oke, lagi. Jadi kembali tadi tentang kebutuhan bandwidth yang untuk pelaksanaan KNPK ini, pelaksanaan AGMI ini itu untuk 30 siswa katakanlah itu ya masing-masing berarti 1 Mbps. Dan untuk mengantisipasi trouble kaitannya dengan jaringan internet, maka perlu juga disiapkan alternatif paket data. Sehingga misalnya kalau dengan pakai laptop itu ketika wifi madrasah bermasalah,
akan bisa akses internetnya dialihkan ke pakai daring. Benar. Akan bisa tinggal ya. Jadi jangan tetap perlu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. berikutnya, sebagaimana pengalaman di tahun-tahun kemarin, itu ketika dalam pelaksanaannya nanti, pastikan semua siswa sudah selesai mengerjakan. Jadi kalau siswa belum selesai, ya, kalau sama juga dengan pada pelaksanaan ANBK, AKMI juga sama, jadi selesainya pelaksanaan. Maaf, suaranya Pak Azhar kurang jelas, Pak, dari tadi. Mungkin Banyak yang tidak unmute. Suaranya kurang jelas, tidak dapat diterima, Pak. Jadi banyak gangguan. Terus penjelasannya kurang jelas sama sekali. Saya kok sudah jelas ya. Yang pakai handphone saged ngangge handset, Pak. Nek pakai handset insya Allah jelas. Monggo padus handset masing-masing. Nggih, betul. Kula sangat jelas. Mriki nggih sampun jelas ngoten kok. Ampun Pak, monggo dilanjut Pak. Lanjut Pak, jelas Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, tadi kembali ke tadi ya. Jadi untuk ANBK sama juga dengan AKMI ini juga sama. Jadi siswa selesai mengerjakan itu nanti pada saat selesai harus diklik tanda selesai. Bentar guys, bentar. Mohon unmute semua Bapak Ibu biar jelas suaranya. Rekan, ini untuk Pak, ada yang mengangkat tangan, mungkin mau bertanya, monggo dari MI Mabda Mungkin. Oke, halo. Atau mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Mohon maaf Pak, mau tanya. Oke. Itu kan kalau MTS kan kelas 8 semuanya. Mungkin bisa koordinasi siapa? Seandainya ada siswa yang berhalangan tidak bisa mengikuti entah sakit atau apa, itu nanti bagaimana? Harus ada laporan atau bagaimana? Ya nanti kalau ada yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, kalau di ANBK itu ada kan karena siswa yang dipilih itu hanya maksimal 30 dan ada siswa tambahan, yang berhalangan hadir itu bisa diajukan digantikan dengan yang peserta cadangan. Nah, untuk penggantian peserta yang di ANBK tentu tidak bisa karena semua peserta itu tercatat harus ikut kan. Jadi dalam terkait dengan pertanyaan itu nanti masuk dalam catatan kami untuk kami teruskan ke admin yang jenjang yang lebih tinggi. Oke, di mekanismenya bagaimana kita belum jelas untuk siswa yang berhalangan itu. Dan tentu nanti akan kami
perkembangan informasi yang terbaru itu akan kami informasikan melalui grup. Nonton nggak? Oke, Pak, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, monggo. Ngeten Pak, terkait dengan kelistrikan. Seumpama kita menggunakan lab, ternyata pada hari itu misalnya kita ambil di sesi di gelombang 2 di tanggal 34, tiba-tiba mati lampu Pak. Apakah nanti ketika listrik ini nyala kembali, kita bisa meneruskan atau nanti ada atau kita mengulang kembali Pak itu nanti? Terima kasih. Biasanya kalau yang di ANBK ataupun IPMI kalau terjadi hal semacam itu siswa sudah mengerjakan waktunya masih 30 menit misalnya. Bisa waktunya ketika listrik mati tentu dia akan terlogout dan nanti perlu untuk login lagi. Nah, ketika terlogout seperti itu, nanti secara otomatis timernya itu akan berhenti di situ. Jadi sisa waktu 30 menit. Suaranya enggak terdengar, Pak. Mati. Halo? Ya, Pak, bisa. Sudah bisa. Sepertinya ada hostnya itu juga. Mati, jujur kok mati dewe. Ngaten guys. Jadi untuk untuk masalah yang ketika listrik mati, memang seharusnya sesuai dengan posnya itu untuk yang lab itu prosedurnya kan memang harus punya UPS, minimal UPS. Dan perlu penyimpan strom itu langsung terputus, minimal ada jeda waktu paling tidak untuk mematikan komputer itu. Dan perlu juga kami sampaikan tadi nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kendala-kendala yang tidak kita inginkan, ya itu nanti paling kalau ketika mengerjakan terjadi masalah sehingga nggak bisa meneruskan, nanti paling ya itu ada susulan gitu Pak. Jadi ada agni susulan, termasuk tadi yang siswa yang tidak mengerjakan karena pada saat pelaksanaan itu karena sesuatu hal dia tidak masuk, tidak mengerjakan, itu paling nanti juga harus mengikuti agni susulan, di mana pelaksanaannya tentu di luar periode yang sudah ditentukan. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan cukup detail karena memang sampai saat ini kami belum menerima informasi tentang pos AKMI. Untuk yang ANBK kan jelas posnya sudah ada.
Tapi kalau yang AGNI ini sampai saat ini kami belum menerima hal itu. Ke 180. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Halo, Bu Aminah, monggo, jadi tanggal apa yang lain, monggo. Bu Aminah pindah ke laptop Pak, tadi pakai HP. Oke. Jadi untuk sampai saat ini, kaitannya dengan pendataan AGMI, itu yang belum mengajukan itu masih ada dari 150 lembaga, itu tersisa 5 lembaga. Kalau yang masih belum mengajukan validasi sampai saat ini, itu konsekuensinya mungkin ya nanti tidak bisa memilih periode sesuai dengan yang diinginkan. Jadi yang jelas sampai semalam itu periode 1 sudah full, periode 2 juga sudah full kuotanya sehingga tidak bisa dipilih. Dan Bapak dan Ibu Kepala Madrasah mohon juga untuk kelengkapan pendaftaran dari proktor maupun itu pengawas maupun guru peserta pelatihan itu mohon untuk dicek sudah terverifikasi ataukah belum, karena untuk pendataan tim AGMI yaitu proktor, kemudian pengawas dan guru peserta pelatihan itu yang bisa memverifikasi itu hanya admin madrasah masing-masing. Kalau datanya sudah diverifikasi oleh admin madrasahnya masing-masing, nanti datanya baru terkirim ke admin kabupaten. Jadi admin kabupaten itu tidak memvalidasi ataupun memverifikasi pendaftaran proktor, pengawas maupun guru peserta pelatihan. Betul, monggo. Terkait dengan masalah pelatihan ini, terkait dengan pelatihan tindak lanjut hasil AGMI ini, itu perlu kami sampaikan beberapa hal, yaitu pelatihan ini dilaksanakan di bulan Oktober sampai dengan November 2023. Nah, tujuan pelaksanaan dari pelatihan tindak lanjut hasil AGMI ini itu untuk memotivasi guru dan madrasah agar bisa memahami pentingnya pelaksanaan AGMI bagi proses perbaikan kualitas pembelajaran di madrasah. Kemudian memberikan informasi kepada guru dan madrasah untuk memahami rapor AGMI
yang akan dibagikan sekitar 6 sampai 8 minggu setelah pelaksanaan AGMI. Yang ketiga, mendorong guru untuk memanfaatkan hasil AGMI sebagai salah satu perbaikan proses pembelajaran di madrasah. Dan juga mendorong guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk peningkatan capaian belajar siswa. Tujuan yang kelima yaitu memotivasi guru agar selalu berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan capaian hasil belajar siswa. Sasaran dari tindak lanjut pelaksanaan pelatihan tindak lanjut hasil AGMI ini yaitu guru-guru pengampu di kelas 5, kelas 8 atau kelas 10. Untuk MI berarti kelas 5, untuk MTS kelas 8, dan untuk MA kelas 10. Nah, pesertanya yang dikirimkan itu 2 orang. 2 orang itu satu orang guru yang guru kelas atau wali kelas, jadi kelas yang peserta AGMI itu. Kemudian 1 orang lagi itu guru mapel yang mengampu di kelas 5, kelas 8, dan kelas untuk yang jenjang MI tentu guru kelas dan guru mapel, misalnya mapel agama, guru yang memegang mapel agama. Jadi satunya itu guru kelas 5, kemudian satunya lagi guru mapel yang mengampu di kelas 5. Itu nanti kapan Pak untuk pengiriman perwakilan guru ini yang dikirim 2 orang? Pelaksanaannya kapan ini? Pelaksanaannya di bawah nanti. Jadi, nah ini waktu pelaksanaan itu dilakukan dalam 5 periode, yakni di sekitar bulan Oktober sampai November 2023. Kemudian dari 5 periode ini setiap peserta cukup melaksanakan 1 periode saja. Periode berlangsung dari Senin sampai Jumat, dari pukul 8 hingga 12. Dan ini nanti pelaksanaannya itu terdiri dari 2 bagian, yaitu daring dan visitasi. Jadi untuk yang pelatihannya nanti dilaksanakan secara online, kemudian di samping pelatihan daring nanti juga ada visitasi madrasah. Tentunya nanti yang melakukan visitasi ini adalah petugas dari yang sudah terseleksi, guys. Jadi yang lain mic-nya dimatikan. Jadi pelatihan ini nanti guys dilaksanakan 5 periode, guys. 5 periode. Setiap peserta hanya melaksanakan selama memilih 1 periode saja, dan itu berlangsung katakanlah 1 minggu, mulai jam 8 dan dilaksanakan secara daring. Di samping itu, setelah pelatihan yang sistem daring nanti dilanjutkan dengan adanya visitasi madrasah. Nah, pelatihan yang daring itu akan dilaksanakan melalui LMS pelatihan tindak lanjut AGMI yang dilengkapi dengan pendampingan melalui Zoom pada jadwal yang telah
tetapkan. Nah, ini nanti tentu ada aplikasinya tersendiri. Jadi pelaksanaannya sebagaimana sosialisasi untuk kepala madrasah itu seperti hari ini itu ada linknya, ada zoom-nya dan macam-macam. Itu untuk yang tindak lanjut, pelatihan tindak lanjut hasil AKMI juga nanti ada linknya tersendiri. Oke. Nah, selanjutnya dalam persiapan pelaksanaan pelatihan ini itu ada 2 orang guru peserta pelatihan yang didaftarkan. Jadi sampai pada hari ini yang masuk di akun kabupaten itu sekitar guru peserta pelatihan itu kan masing-masing 2, kemudian jumlah madrasahnya itu 150. Kalau di total secara keseluruhan berarti harusnya ada 300-an guru peserta pelatihan. Dan yang sudah diverifikasi dan peserta masuk di akun laporannya masuk di akun kabupaten itu sampai saat ini jumlahnya 227. Jadi masih ada madrasah yang dari 2 baru mengirimkan 1 orang guru. Masih ada seperti itu. Dan masih juga tersisa beberapa madrasah yang karena memang kemarin webnya bermasalah sehingga untuk upload itu banyak errornya, dan hari Kamis kemarin itu ada perawatan. Setelah adanya perawatan ini kayaknya proses upload dan lain-lainnya relatif lebih mudah dan tidak bermasalah. Sehingga mohon nanti Bapak dan Ibu Kepala Madrasah mengecek ke admin madrasah tentang progresnya dari pendaftaran peserta mulai dari proktor sampai dengan pengawas serta guru peserta pelatihan tindak lanjut hasil AKMI ini mohon untuk dicek sudah terverifikasi atau kan. Kalau misalnya mengalami kendala nanti bisa share informasinya di grup sehingga kami bisa membantu untuk mencoba mencari solusinya kalau yang mengalami masalah. Ya. Jadi di sini pendaftaran dari rektor, terus pengawas, terus guru peserta pelatihan ini nanti dilengkapi dengan berkas-berkas pendukung termasuk buku rekening, karena pelaksanaan AKMI ini tentu ada dananya sehingga katakanlah ada pengganti pulsa semacam itulah yang akan langsung dikirimkan ke rekening dari tim AKMI yang terdaftar. Oke. Selanjutnya, pertanyaan lebih lanjut, permasalahan yang dihadapi, monggo sakit di-share di grup, di mana untuk AKMI ini ada grupnya tersendiri. Silakan di permasalahan silakan di share di grup biar kita bisa membantunya. Ada hal yang ingin ditanyakan? Monggo.
Enggak. Tanya Pak, Oke, monggo. terkait periode pelaksanaan AKMI Pak, yang kemarin kan katanya 3 periode. Tiga Dan periode. untuk info terbaru tadi kan ditambah lagi 1 periode jadi 4. Ini saya cek di aplikasi kok masih 3 periode, yang 1 belum muncul. Itu jenengan jenjang kenapa? MI Pak. MI yang sudah muncul jenjang periode 4 itu yang jenjang MTS MA kan. Yeah. Untuk yang MI kalau memang sudah memilih pilihan yang ada dari awal itu pilihan yang ada itu hanya periode 1, periode 2 dan periode 3. Yeah. Kalau periodenya itu sudah penuh, nah itu baru nanti muncul periode yang selanjutnya. Jadi modelnya tidak secara keseluruhan ditampilkan, tapi kayaknya prioritasnya itu periode 1, 2, 3 ini agar kuotanya terpenuhi dulu. Sepertinya diatur seperti itu. Kemarin saya sudah memilih sesuai periode persis. Namun belum saya ajukan verifikasi, tinggal ngeklik gitu Pak. Ya ini tadi katanya yang periode 1 sama 2 sudah penuh. Atau mungkin perlu saya ganti atau saya tetap pakai yang kemarin yang sudah saya. Itu kalau jenengan sudah memilih periode, artinya itu sudah terkunci. Sudah terkunci. Artinya kuotanya itu sudah jenengan isi. Oke. Jadi enggak jenengan hanya tinggal mengajukan validasi. Nah, nanti ketika mengajukan validasi, selagi tidak ada peringatan, artinya periode yang jenengan pilih itu sudah fix. Tapi kalau ketika mau mengajukan verifikasi itu ada notifikasi, misalnya nggak bisa diajukan karena adanya notifikasi. Kita tinggal melihat notifikasinya kayak apa. Masalahnya kan gini, terkait dengan yang di web PD AKMI itu tim madrasah, itu kan ada proktor dan pengawas. Katakanlah yang default kan seperti itu pilihan yang ada. Nah, kalau misalnya satu komputer server itu menggunakan 2 ruang, nah itu biasanya nanti akan muncul pilihan untuk menambah tim tekniknya, yaitu teknisi. Teknisi barang. Itu akan muncul ketika jenengan mengaturnya itu di ruangan itu lebih dari 1. Itu akan muncul seperti itu. Nah, aturannya sesuai dengan kapasitas ruangan masing-masing ruangan itu maksimal 27 siswa, maka kalau misalnya jumlah siswanya dengan 30 misalnya, kemudian 30 itu katakanlah kan bisa kalau mau diambil 1 periode kan bisa diatur yang separuh di sesi 1, separuhnya lagi di sesi 2. Kan nonton nggih? Nah, itu misalnya kalau misalnya dengan ambil 2 ruangan itu nggak boleh. Nanti di web PD AKMI akan dari jumlah siswa itu akan mendeteksi jumlah jenengan jumlah siswa Anda itu tidak memungkinkan untuk menambah ruang seperti itu. Jadi kalau infonya. Oke. Matur suwun. Oke.
Jadi kembali ke tadi, untuk penambahan setiap penambahan ruang, setiap penambahan ruang, satu ruang berarti harus ditambah juga dengan penambahan pengawas. Jadi kalau misalnya kayak di MI Al-Fatah, MI Al-Fatah ini siswanya tercatat ada 100 siswa. Maka pengaturannya nanti tinggal dipilih, mau pilih berapa periode, milih satu periode bisa dengan catatan berarti paling enggak itu kalau satu periode berarti paling enggak itu ada 4 ruang itu kalau memilihnya hanya satu periode. Kalau memilih menambah 4 ruangan dan hanya memilih satu periode, maka nanti ketika mengajukan validasi juga tim adminnya untuk pengawasnya juga harus dilengkapi sampai 4 pengawas seperti itu. Adapun yang di portal AKMI itu ketentuannya itu kan yang sudah ada itu kuotanya masing-masing kan hanya 2. Itu kita belum tahu apakah yang ketika kita melaksanakan PD AKMI karena kita butuh ruang sampai 4, pengawasnya sampai juga 4, itu apakah kuotanya juga bisa bertambah di portal database manager itu ataukah tidak, ya tinggal nanti yang notif yang muncul di portal database manager itu bagaimana di portal AKMI itu. Nah, kalau dari ketentuan yang ada masing-masing di portal AKMI, bukan yang di web PD AKMI loh. Jadi yang melengkapi pendaftaran dan macam-macam itu yang di database manager itu kuota masing-masing madrasah itu 1 proktor, 1 pengawas dan 2 orang guru peserta pelatihan tindak lanjut AKMI. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ya, terima kasih. Kaitan dengan pelaksanaan tadi kan ada 2 macam, Bapak mengatakan. Yang pertama daring dan yang kedua visitasi. Yang tindak lanjut pelatihan tindak lanjut. Yang saya tanyakan, dalam visitasi nanti semua madrasah atau hanya perwakilan? Kita belum dapat informasinya yang pasti, karena itu juga tentu terkait dengan yang mendapatkan tugas hasil seleksi itu tentu juga mungkin ya hanya beberapa. Jadi kita apakah semuanya akan terverifikasi atau tidak itu kami belum tahu persisnya. Tapi secara teoritis sesuai dengan info yang kami terima, untuk tindak lanjut AKMI, pelatihan tindak lanjut AKMI, di samping nanti ada pelatihan yang model daring tadi, itu nanti akan ditindaklanjuti dengan adanya visitasi. Sementara seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. MI Al-Fatah sampai hari ini kayaknya belum mungkin ada kendala atau gimana. MI Al-Fatah
Oke. Ini materi-materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini akan kami kirimkan ke chat, ya. Samping itu nanti akan kami share juga di grup. Ngerti nggih? Ya. Termasuk, mohon maaf Pak, termasuk yang untuk tadi, untuk kebutuhan laporan tadi kan ada rekaman rekod Zoom, terus ada biodata narsum kayaknya ada juga itu. Nanti di-share di grup Pak. Suaranya nggak kedengaran lagi Pak. Memang menengah ya Pak. ini sudah kami kirimkan di chat. Oke. Mungkin kalau tidak ada hal yang perlu ditanyakan, saya kira ini sudah cukup nggih? Cukup Pak. Ya cukup Pak. Oke, ya, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Nun sewu Pak Asel. Oke. Untuk materi ini mohon dikirim teng grup ya, kersane bisa kami pelajari ya. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, sama-sama. Absene pundi nggih, absene nggih. Absen nanti coba dicek di portal PMP. Perlu kami sampaikan bahwa nanti terkait dengan absensi itu bisa dicek di web PMP Kemenag UI. Nah, file-file yang dengan informasi dari ini nanti kami share lewat grup juga, grup AKMI. Setelah itu mungkin kalau misalnya ada Pak Ibu ini sudah bisa Oke, pun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.
Pati, sana